Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-haditsul hadi wal ishrun, utawi hadis kang nomor 21 iku an Abi Amr Waqila Abi Amroh Sufyan bin Abdullah. Cerita saking Abu Amr Waqila lanten ngetikake Abi Amrota Abi Amroh Sufyan bin Abdullah, tegese asmane Sufyan putra jalari Abdullah radhiyallahu anhuma iku sahabat Sufyan lan sahabat Abdullah. Ola ketika sapa Sufyan bin Abdullah, qultu matur ya Rasulullah, Rasulullah, kula aturi ngendikani panjenengan kangge kaula bil islami ing dalam agama Islam, kaulan ing pengendikan la as'alu kang boten tangkret ingsun anhu saking kaul ahadan ing yang setunggal wairaka sanese panjenengan. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul ngucap sira amantu iman sapa ingsun, us iman sapa ingsun billahi kelawan Allah, tegese ing Allah, tsumastaqim nuli istiqomah sira, nuli lurus sira, lempeng sira. Ruahu wis ngratake ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Abu Amr atau konon disebut Abu Amroh, namanya Sufyan, putra sahabat Abdullah. Dia bercerita bahwa dia pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang agama Islam. Yaitu suatu perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau tentang perkataan itu, tentang sabda panjenengan. Kemudian Rasulullah menjawab, katakan
bahwa aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Ini pertanyaan atau permintaan Sufyan kepada Rasulullah supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesuatu itu tidak akan ditanyakan lagi kepada orang lain selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus jawab Rasulullah, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah. Ini nasihat ini simple ya, tapi kalau dijalankan ini penuh perjuangan. Pertama, beriman itu percaya kepada Allah. Percaya, iman di situ seperti yang telah disampaikan dulu, tasdiqun bil qalb wa taqrirun bil lisan, terus wa amalun bil jawarih atau bil arkan. Iman itu membenarkan dalam hati. Membenarkan dalam hati. Tasdiqun bil qalbi, membenarkan dalam hatinya. Hatinya itu membenarkan, tidak mengingkari. Dan iman itu tidak ragu-ragu ya. Percaya itu tidak ragu dan tidak ingkar. Iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu iman tentang wujudnya, terus iman terhadap sifat-sifat yang sempurna, iman terhadap Allah, bahwa Allah itu tidak memiliki sifat-sifat yang kurang, sifat yang merendahkan, yang tidak mempunyai sifat kekurangan. Pokoknya Allah itu maha mengetahui, maha mendengar, maha kuasa, maha penyayang, maha pengasih, maha pemberi rezeki, maha menghidupkan, maha yang mematikan dan lain sebagainya. Dan yang membuat orang kuat, membuat orang lemah, memberi kekuasaan kepada orang yang dikehendaki, mencopot kekuasaan kepada yang dikehendakinya pula, memuliakan orang, merendahkan orang, dan lain sebagainya. Itu iman pada Allah Ta'ala. Dan iman terhadap kudrahnya dan takdirnya dan lain sebagainya. Mustaqim, kemudian istiqomahlah. Istiqomah ini artinya tegak lurus, mengikuti Rasulullah, mengikuti, meniru akhlaknya, menjalankan perintahnya ini ya. Al-istiqomah wa hiya isobah fi jami'il aqwal wal af'al wal maqasid. Istiqomah itu ya benar dalam semua perkataan, benar dalam semua kelakuan atau amal, perbuatan, dan benar dalam tujuannya. Yaitu tujuannya hanya mencari Allah, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. La asal ya, wa asluha istiqomatul qalb ala tauhid alladzi fassara biha Abu Bakrin As-Siddiq qaulahu ta'ala innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Jadi istiqomah ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abu Bakar As-Siddiq dalam ayat innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah ini itu ya, apabila hati itu istiqomah,
istiqomah lurus ala ma'rifatillah wa khosyatihi. Jadi dia paham, mengetahui Allah, dan dia takut pada Allah dan mengagungkan Allah, dan kemahabahatan. Mahabah itu kehebatan. Terus dia juga mencintai Allah dan dia mengakui maha irodahnya, maha kehendak Allah, dan dia tawakal padanya dan mengindahkan undangannya, dakwahnya, dan wal i'radu amma siwahu, dan dia tidak memperhatikan selain Allah. Ini ya, istiqomatul jawarih kulliha ala ta'atihi fa innal qalba malikul a'dha wa hiya junuduh. Ini digambarkan bahwa hati itu sebagai raja dan anggota tubuh itu adalah junuduh, bala tentaranya. Fa idza istaqamal malik istaqamat junuduhu. Apabila raja itu istiqomah, maka bala tentaranya juga istiqomah. Jadi ati yang istiqomah itu mesti awake ya istiqomah. Sebabnya apa? Sebabnya ati itu raja nih. Sementara anggota badan itu adalah junuduh, bala tentara nih. Ora ono ceritane bala tentara itu ngeyel kon siap malah istirahat, kon istirahat malah siap itu ora. Kon menyerang ya menyerang, kon leren-leren itu bala tentara mengikuti komandane itu. Jadi yang penting istiqomah hati. Nah, istiqomah itu merupakan sikap hati yang kuat. Istiqomah itu lurus. Istiqomah itu tegak dan menetapi jalan Allah, itu istiqomah. Nah, tadi sudah saya bacakan ya, orang-orang yang mengucapkan bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka malaikat itu akan turun kepada mereka. Sembari berkata, seraya berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah takut dan janganlah sedih. Dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ini dalam tafsir-tafsir, dalam kitab tafsir itu dikatakan bahwa turunnya malaikat itu ketika orang tersebut akan meninggal dunia. Ya, ketika akan meninggal dunia, itu malaikat turun kepadanya. Ora usah takut, ora usah khawatir. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi orang yang istiqomah ketika mati, ketika akan meninggal itu mereka tenang. Karena apa? Ada malaikat yang turun, yang menasihatinya. Ora usah khawatir. Delok maneh mlebu swarga kok. Ora usah khawatir, ora usah takut. Ora usah susah. Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Wis bakal mlebu swarga sampeyan, ora usah khawatir. Mulane wong sing istiqomah mengko insyaallah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Orangnya kelihatan gembira. Terlihat di wajahnya mereka mesem, mereka terlihat bahagia. Karena apa? Itu tadi malaikat datang kepadanya
dan memberitahu bahwa kamu nggak usah khawatir, kau bakal mlebu swarga. Apalagi nahnu auliya'akum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini adalah pelindungmu dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan bagimu di dalam surga itu disediakan apa-apa yang diinginkan oleh jiwamu, oleh hatimu. Dan untukmu di dunia, di surga, apa yang kalian minta. Jadi nanti ya, coba apa ya, sonekku mlebu swarga, nyuwun apa dawet utawa apa karo pangeran. Engko diparingi walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga itu disediakan apa yang diinginkan oleh hatimu. Walakum fiha ma tad'un. Dan dalam surga itu disediakan apa yang kamu minta. Sok ngene matur karo pangeran, ya Allah, kula mun dangu mungkin pun jutaan tahun kula mboten napa iki mamundul. Kula mboten mam gedang goreng, kula nyuwun gedang goreng. Insyaallah engko mesti diparing. Soalnya janjine pangeran. Kaya inna ashabal jannatil yauma fi jannatin fakun. Apa? Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin al araiki muttaqun. Lahum fiha ma tad'un, ma yad'un. Apa? Sini surat Yasin dulu. Apa? Balakun fiha ma tad'un. Dan bagimu apa yang kamu minta di surga itu. Jadi wong nek istiqomah, itu kan istiqomah seperti yang saya sampaikan tadi. Ini menuntut keteguhan hati ya. Hati, pokoknya istiqomah. Istiqomah itu ya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Istiqomah lurus terus yuk. Istiqomah itu karo mustaqim itu aslinya podo. Istiqomah yastaqimu istiqomah terus bahwa mustaqimun. Nah, jadi lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, orang yang istiqomah ya orang yang lurus di jalannya itu. Mengikuti petunjuk Allah. Tidak mengo ngalor ngidul, tidak mengo kiwa tengen, pokoknya lurus. Ora berarti ngene, ora berarti wah orang mengo ngiwa tengen berarti kan gue berarti egois. Orang deleng kiwa tengene wong ora kaya ngono maksudnya. Jalan selain Allah itu ditinggalkan. Pokoknya jalan yang selain Allah atau jalan yang tidak sesuai dengan jalannya Allah itu tidak diperhatikan. Yang dipegang itu adalah hanyalah jalan Allah yang lurus itu. Tidak jalan setan yang bengkak-bengkok. Ya, itu istiqomah. Terus pokoknya ning dunya ayem, ning akhirat ya luwih ayem maneh. Ning dunya tentrem, apalagi di akhirat besok. Itu kalau orang yang istiqomah. Sebab malaikat sudah berkata, nahnu awliya'ukum
fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung kamu baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai jadi yang perlu kita upayakan, ikhtiarkan yaitu kita hatinya istiqomah. Nah, hati ini istiqomah ya mengko awak kuabe ya arep manut. Sebabnya apa? Hati adalah raja dan seluruh anggota badan adalah bala tentaranya atau bawaanil. Ini di dalam surah Al-Ahqaf ayat 13-14 ya nganu ya kaya mirip karo sing tak waca mau Fussilat ya. Fussilat ayat 30 sampai 32. Sing 32-nya nuzulam min ghafurir rahim. Nuzulan min ghafurir rahim. Sebagai hidangan kehormatan dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dalam surah Al-Ahqaf ayat 13-14 yang mirip ini. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhanku adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka mereka tidak mempunyai perasaan takut dan tidak bersedih hati. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka adalah penghuni-penghuni surga yang kekal di dalamnya sebagai jazaan, balasan bima kanu ya'malun. Balasan dari apa yang mereka amalkan, apa yang telah mereka berbuat. Ini Al-Ahqaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadis Tsani wal Isrun. Utawi hadis kang kaping 12 iku an Abi Abdillah, kacerita saking Abu Abdillah Jabir ibni Abdillah Al-Ansari. Asmani dhewe iku Jabir. Alam kunyah iku Abu Abdillah. Jenenge dhewek Jabir ya kunyah maneh Ibnu Abdillah. Abu Abdillah bin Abdillah. Jadi bapak iku Abdullah, putrane ya jenenge dijenenge Abdullah. Al-Ansari kang bangsa sahabat Ansor. Jadi iki asli orang Madinah. Radhiyallahu anhu, muga-muga ridani sapa Allah anhuma ing Jabir lan Abdullah. Anna rajulan setuhune wong lanang sa'ala iku nyuwun pirsa sapa rajul Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Monggo matur sapa rajul. Ara'aita, napa pendapat panjenengan? Ara'aita, napa ara'aita itu secara letter lagi ya. Napa pirsa panjenengan? Ya. Ara'aita, napa pirsa, napa umpun pirsa panjenengan? Iya.
Tapi menurut bahasa kepenak aroaita napa pendapat panjenengan iku nek diterjemahke secara bebas. Idza shallaitu nalikane salat sapa kawula al maktubati ing pira-pira salat maktubah wasumtu lan puasa kawula Ramadhana ing wulan Ramadan wa ahlal tulan ngalalaken kawula al halala ing perkara halal wa haram tulan ngaramaken kawula al harama ing perkara haram walam azid lan boten nambahi kawula ala zalika ing atase mengkono-mengkono salat maktubah, puasa Ramadan lan ngalalake perkara halal ngaromake perkara haram. Ola ngendika sapa Nabi, na'am iya. Ruahu sing riwayatake iki hadis Muslimun sapa Imam Muslim. Wa makna haramtul harama utawi maknane tembung utawa ya tembung haramtul harama ngaramake ingsun al harama ing perkara haram ijtanab tuhu maksude ngedoi sapa ingsun hu ing haram wa makna ahlalul halala utawi maknane tembung ahlalul al halal ngalake ingsun al halala ing perkara halal tegese faal tuhu nglakoni sapa ingsun hu ing halal muktaqidan hale ngiyakini hillahu ing halale perkara halal. Yen kuwi ana wong lanang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kemudian berkata, "Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah apabila aku hanya melakukan sholat yang fardu dan aku hanya berpuasa di bulan Ramadan dan aku melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram dan aku tidak menambahi tidak beramal lebih dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Jadi iki wong kepingine mung iku tok nglakoni mung salat halal lan ninggalke sing haram terus ora nambahi maneh napa kula saged masuk surga. Iki jawabane Kanjeng Nabi kok iya mlebu swarga bisa tirunan. Yang penting sholat perlu dilakoni, puasa Ramadan wis ora usah puasa liyane, ora usah sunat. Pokoke sing halal dilakoni, sing haram ditinggalke. Iki mlebu swarga wis. Tapi ngene ya, iki sing menarik iku wa ahlalul halal. Wong nglakoni sing halal-halal lan ninggalake sing haram-haram. Lho iki nek dijlentrehke akeh to. Ya ora? Sing halal ku apa, sing dilarang apa? Kan akeh. Ora ngapusi, ora mitnah, ora korupsi. Ora deleng sing haram sing dideleng. Gampangane orang deleng aurate wong kan. Terus orang iki nek dijlentrehke ku akeh. Ketone sederhana, tetapi iki kandungannya luar biasa. Lan menurut At-Tuhfatur Rabbaniyah itu boleh hanya melakukan yang wajib, walaupun yang sunat-sunat itu tidak dilakukan. Tetapi ini menurut penjelasan, itu ya ini mungkin orang tersebut orang yang baru masuk Islam.
Sehingga beliau ya wis yang penting wajib-wajib berapa-apa. Najan sing sunat ora dilakoni. Tetapi ini mengko akhirnya kalau dia sudah melakukan itu semua, kan tentu dibimbing oleh Rasulullah SAW. Yang wajib memang harus dilakukan, yang haram harus ditinggalkan. Nah, jenis sunnah kan tidak wajib. Sunnah itu kalau dilakukan mendapat pahala, kalau ditinggal tidak berdosa. Beda kalau wajib. Yang wajib itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa, itu wajib. Nah, ini penjelasannya ngono kuwi. Ini kemungkinan orangnya itu baru masuk Islam. Sehingga dibuat mudah, jangan sampai dibeban yang macam-macam sehingga mereka lari dari agama Islam. Yang penting mlebu Islam dhisik, perkara gampang. Itu apa? Lah iya aku tahu ono sing nyeritani aku. Ada yang bercerita di salah satu suku di Irian Jaya itu ada yang bertanya pada orang NU lah namanya, orang NU. Saya mohon maaf, apakah kalau saya masuk Islam itu masih boleh makan babi? Wah, kalau sudah Islam ya tidak boleh makan babi. Wah, ya udah, saya nggak jadi masuk Islam. Nah, terus dia tanya pada orang NU, apakah saya kalau masuk Islam masih boleh makan babi? Nggak apa-apa, yang penting masuk Islam. Boleh. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, setelah masuk Islam, lah kan dibimbing sithik-sithik. Iki ya wes apa aku rapopo lah. Ya, kalau memang belum bisa makanlah. Tapi yang penting sholat, penting dibimbing terus. Lah akhirnya kan semakin berkembang ilmunya, dia kan tahu ini yang boleh dan ini yang tidak. Nanti kan mereka akan meninggalkan sendiri. Enake wong NU ning gampang. Wes yang penting mlebu Islam bisa. Apa itu? Ngoli insyaallah nek wis ngerti hukumnya, ini benar-benar yakin dengan ajaran Islam kan apapun akan ditinggal kalau memang disuruh meninggalkan. Apapun akan dilakukan kalau memang itu menjadi kewajiban. Itu ngono kuwi. Lah memang begini ya. Kalau kita melihat tarikut tasyrik, iku mbiyen sebelum hijrah itu belum ada larangan minuman khamr itu. Minuman khamr itu dilarang ketika sudah hijrah. Perintah sholat barang itu ya sebelum hijrah. Satu tahun lah sebelum hijrah. Ketika itu kan Rasulullah SAW hijrah itu 1 tahun sebelum Isra Mi'raj itu sebelum hijrah. Nah, setelah Isra Mi'raj baru ada sholat. Berarti selama ini urung ono. Selama 10 tahun lebih itu belum ada kewajiban sholat. Itu, nah, berarti kan senajan Islam arep ngombe khamr, monggo arep judi, monggo. Judi khamr kan larangannya podo. Ya enggak? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Kan jelas. Mereka bertanya kepadamu tentang minuman keras dan judi. Katakanlah bahwa minuman keras dan judi itu ada dosanya dan ada juga manfaatnya. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya itu. Iya.
terus kemudian itu kan bertahap. Mereka bertanya tentang anggur dan kurma, apa itu? Di antara anggur dan kurma itu bisa kamu jadikan sebagai rezeki yang halal dan bisa menjadi apa itu sesuatu yang memabukkan. Terus mereka bertanya kepadamu tentang keduanya, itu jawabannya ngono. Ya ono manfaate, tapi madharate luwih gede. Ya ketika ayat ini turun, mereka sing biasa ngombe ya tetap ngombe, sing ora ngombe ya biasa ora ngombe. Sebabnya apa? Mereka masih menganggap bahwa khamr itu ada manfaatnya. Judi ya ono manfaatnya. Senajan di sana ada bahayanya lebih besar, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tetapi waktu itu bagi yang menangkap isyarat bahwa lebih baik ditinggalkan, mereka meninggalkan. Tapi ya ada juga mereka yang tetap meminum ya dijorke wae, pancen belum ada ketegasan. Loh, ketegasan. Nah, ini ngene. Intinya boleh hanya melakukan yang wajib saja, ya, yang haram ditinggalkan, yang wajib dikerjakan itu enggak apa-apa. Tetapi nanti kalau hati manane semakin meningkat, ini nanti secara otomatis insya Allah yang sunnah pun akan dilakukan. Bahkan oleh ngelakoni sunnah gue kaya ngelakoni wajib. Yen wong iku wis yakin betul ya. Terus mendingin kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.